Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andini Widyastuti, BP 181025246 dari kelas Ilmu Gulma Proteksi B. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dua orang rekan saya akan menyampaikan topik pembelajaran ekologi gulma. Selamat menyaksikan. Ekologi merupakan interaksi yang dilakukan oleh makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekologi gulma, organisme yang berperan adalah gulma. Jadi dapat diartikan bahwa ekologi gulma merupakan interaksi yang dilakukan oleh gulma dengan lingkungannya, yang memungkinkan gulma tetap bertahan dan berkembang dalam kondisi gangguan tanah yang maksimum. Selanjutnya, di dalam mempelajari ekologi gulma, ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Di antaranya, memahami pentingnya hubungan ekologis dalam sistem pengelolaan gulma, mengetahui komponen ekosistem gulma, memahami interaksi lingkungan gulma, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi asosiasi gulma, memahami konsep ekologi dalam pengelolaan gulma, menentukan persaingan tanaman, dan mengetahui daya saingnya, memahami karakteristik yang membuat tanaman menjadi kompetitif, mengetahui besarnya kerugian hasil panen akibat gangguan dari gulma, memahami peran model matematika dan potensialnya dalam penelitian gangguan tanaman akibat gulma, serta mengetahui rekomendasi pengelolaan gulma yang tepat dan benar. Dalam mempelajari ekologi gulma, ada beberapa subtopik pembahasannya. Di antaranya itu pengaruh manusia terhadap ekologi gulma, ekosistem tanaman, interaksi lingkungan, konsep ekologi dasar, kompetisi tanaman, karakteristik tanaman dan daya saingnya, hubungan kepadatan gulma dan tanaman, kehilangan hasil akibat kompetisi, durasi kompetisi, analisis ekonomi, serta model matematika persaingan. Baiklah, kita masuk ke topik pertama, yaitu pengaruh manusia terhadap ekologi gulma. Ada banyak contoh kegiatan yang dikendalikan oleh manusia dan mempengaruhi keberadaan gulma. Di antaranya itu ada penyebaran benih, pengolahan tanah, serta penggunaan herbisida. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap petani yang melakukan cocok tanam pasti berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan atau menyediakan lahan budidaya yang murni dan membatasi keberadaan gulma. Namun salah satu kegiatan yang mampu mengundang datangnya gulma itu ada penyebaran benih, di mana dalam halnya ekspor impor benih atau biji tanaman budidaya, di mana benih gulma ini memiliki potensi untuk ikut terbawa, ikut berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain melalui kegiatan penyebaran benih tanaman ini. Sehingga jika benih gulma telah terbawa, maka di saat petani melakukan cocok tanam, di saat petani menanam benih tanaman budidayanya, di sana memberikan peluang bagi gulma untuk ikut tumbuh. Selanjutnya itu ada kegiatan pengolahan tanah. Setiap petani pasti akan mengolah tanahnya, dan pengolahan tanah ini diupayakan untuk tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan, di mana yang sesungguhnya pengolahan tanah ini merupakan salah satu cara dalam mengendalikan gulma, namun tidak sepenuhnya berhasil, karena saat petani melakukan pengolahan tanah akan ada peluang gulma untuk tidak terbasmi. Contohnya itu, pada saat pengolahan tanah, bagian vegetatif gulma seperti rizom, stolon, umbi, dan akar akan terpotong, dan bagian vegetatif tersebut mempunyai peluang untuk berpindah ke tempat yang lain dengan akses alat-alat pertanian yang digunakan dalam pengolahan tanah, sehingga gulma tersebut akan berpindah ke tempat yang baru dan tumbuh di tempat yang baru tersebut. Selanjutnya itu ada penggunaan herbisida. Dalam budidaya suatu tanaman, penggunaan herbisida harus diperhatikan, karena dalam penggunaan yang terus-menerus
akan berdampak negatif bagi tanaman dan lingkungan sekitar. Penggunaan herbisida yang mematikan semua gulma dapat mempengaruhi aktivitas biota tanah, karena keberadaan gulma juga memberikan dampak positif ternyata. Keberadaan gulma ini juga memberikan dampak positif, di mana eksudat akarnya menjadi sumber energi berbagai jenis mikroba tanah, yang mana biota tanah ini penting perannya dalam kesuburan tanah. Di lingkungan alami, organisme hidup terlibat dengan persaingan, baik antar sesama maupun dengan banyak organisme lain. Bahkan tumbuhan atau tanaman tidak terluput dari itu. Karena tidak mungkin kita menabur tanaman tanpa kepastian bahwa tanaman atau tumbuhan lain akan tumbuh. Dalam agroekosistem, gulma dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Interaksi yang terbentuk adalah interaksi negatif antara gulma dan tanaman, karena gulma menimbulkan dampak buruk bagi tanaman. Interaksi tanaman dan gulma dapat dijelaskan dengan memberikan nilai pada gulma berdasarkan pengurangan hasil panen dan dengan membandingkan biaya tersebut dengan biaya pengelolaan gulma. Interaksi antara gulma dan tanaman budidaya dapat merugikan baik secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama yaitu secara langsung. Keberadaan gulma pada area tanaman budidaya dapat menimbulkan kerugian secara langsung baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi. Kerugian yang ditimbulkan oleh gulma diantaranya menurunkan hasil akibat persaingan dalam perolehan air, udara, unsur hara, dan uang. Ini kita bisa jelaskan bahwa ini termasuk dalam gulma itu sebagai kompetitor. Selanjutnya terdapat 4 famili yang dianggap sebagai parasit berbahaya yang bertindak sebagai gulma parasit, yaitu famili Cuscusaceae seperti tali putri, lalu famili Lorantaceae itu Archaeotobium dan Poradendron, dan masih banyak lagi famili yang termasuk dalam parasit. Ini menunjukkan bahwa gulma itu ada yang bertindak sebagai parasit. Selanjutnya tidak langsung. Kerugian tidak langsung, misalnya gulma akan menjadi inang sementara hama penyakit tanaman, menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan raya, dan meningkatkan biaya produksi dan biaya pemeliharaan. Selanjutnya yaitu interaksi lingkungan. Yang pertama ada gulma dan iklim. Gulma ditemukan di lingkungan yang mereka sukai, dan pengendalian gulma atau pengelolaan gulma seringkali dapat dibantu dengan perubahan lingkungan. Yang pertama, respon fotoperiodik. Respon fotoperiodik ini mengatur pembungaan dan menentukan waktu pematangan benih. Jika cahaya terlalu kuat atau berhari-hari, terlalu lama atau pendek, tanaman tertentu tidak akan berbunga dan suatu spesies mungkin tidak tahan. Respon cahaya dan suhu menentukan batas lintang suatu spesies. Beberapa gulma mentolerir naungan dengan baik dan kemampuannya untuk tumbuh di bawah kanopi tanaman adalah salah satu alasan keberhasilan mereka. Selanjutnya pasukan air. Pasukan air ini menentukan kelangsungan hidup spesies. Kekurangan air pada tahap kritis sering menyebabkan kegagalan reproduksi, kematian, atau keduanya. Daerah-daerah gersang di dunia akan menghasilkan jauh lebih sedikit makanan jika kita tidak memengaruhi distribusi musiman dan total pasukan air oleh irigasi. Angin dapat mempengaruhi pasukan air melalui penguapan dan meningkatkan kehilangan transpirasi. Angin juga mempengaruhi iklim mikro di dalam tajuk tanaman dan konsentrasi relatif karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, faktor edapis. Edapis berasal dari bahasa Yunani edapos, yang artinya tanah, dalam bahasa Inggrisnya soil, dan tanah dalam bahasa Inggrisnya ground. Beberapa spesies gulma berasosiasi dengan satu jenis tanah, dan kebanyakan gulma dapat ditemukan di tanah dengan karakteristik fisik yang berbeda, dengan kadar air yang berbeda, dan pH yang berbeda. Beberapa spesies Astraceae dan Polygonaceae tumbuh di tanah dengan 1,2 hingga 1,5% natrium klorida. Dan meskipun hal ini tidak menjadikan mereka gulma yang lebih baik, hal ini menggambarkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Kochia
tumbuh dengan baik di tanah basah atau garam, tetapi tidak di tanah asam. Subgrass bisa menjadi gulma di rumput di daerah basah, di mana pH tanah 8 atau lebih. Alkali wheat hanya tumbuh pada pH 8 ke atas. Spesies lain termasuk nadau dan pisang raja relatif tidak toleran terhadap kondisi basah. Crabgrass, gulma rumput, tumbuh dengan baik di tanah asam. Kentucky bluegrass sensitif terhadap keasaman, dan chickweed tidak umum ditemukan di tanah asam. Ini tadi adalah contoh-contoh perbedaan gulma dan tempat atau tanah dia tumbuh. Selanjutnya, gulma dan biota. Asosiasi gulma dan tanaman sangat ditentukan oleh tingkat persaingan yang ditawarkan oleh tanaman dan gulma tertentu. Ini juga ditentukan oleh operasi budidaya dan praktik rotasi yang terkait dengan setiap tanaman. Faktor yang berkontribusi pada asosiasi meliputi kesamaan ukuran benih, waktu perkecambahan dan pembentukan benih, praktek pengolahan, rotasi, dan panen. Kesamaan ukuran benih. Jika gulma memiliki ukuran yang sama dengan ukuran benih tanaman yang akan kita tanam, ia akan menjadi pendamping yang umum benih tanaman tersebut dan tanpa disadari saat menanam. Juga benih gulma ini akan sulit untuk dibersihkan dan dipisahkan dari benih tanaman. Waktu perkecambahan dan pembentukan benih. Jika benih gulma berkecambah tepat sebelum atau hanya sedikit setelah benih tanaman, peluang keberhasilan persaingan gulma akan meningkat. Jika gulma berbunga dan berbiji sebelum tanaman dipanen, hal itu dapat memastikan kehadirannya pada tanaman berikutnya. Praktek pengolahan, rotasi, dan panen. Pada praktek pengolahan, salah satu contohnya adalah pembajakan. Pada gulma ini, tidak mungkin bahwa gulma yang beradaptasi untuk bertahan hidup di bidang yang dibajak akan tumbuh dengan baik di bidang yang tidak dibajak. Konsep ekologi dasar. Pertama, spesies. Gulma terus-menerus terpapar pada kondisi yang mendorong spesiasi. Model utama spesiasi adalah model allopatrik dan sympatric. Dalam spesiasi allopatrik, spesies induk secara fisik dipisahkan menjadi populasi anak perempuan melalui pemisahan geografis yang membatasi atau menghilangkan gen. Spesiasi allopatrik adalah mekanisme utama untuk perkembangan spesies baru. Hanya ada sedikit atau tidak ada studi tentang spesiasi allopatrik pada gulma. Dalam spesiasi sympatric, spesies induk berdiferensiasi dengan tidak adanya batasan fisik pada aliran gen. Spesiasi sympatric adalah proses lokal jangka pendek. Ada beberapa contoh gulma yang berevolusi karena spesiasi sympatric. Salah satunya adalah spesies dari marga Passiflora atau Passion flower. Komunitas tanaman gulma penting untuk pengelolaan gulma karena di tingkat organisasi itulah perubahan terjadi. Perubahan dapat terjadi di dalam suatu spesies melalui mutasi dan perkembangan ekotip atau dengan penggantian satu spesies dengan spesies lainnya. Suksesi ekologi. Suksesi ekologis adalah proses yang alami dan berkelanjutan. Di bidang pertanian, hal itu terjadi di daerah yang terus-menerus terganggu di mana komunitas alaminya telah dipindahkan. Ekosistem pertanian memiliki struktur dan fungsi yang diinginkan dan ditentukan sebelumnya, dan keberhasilan pengelolaan didasarkan pada hasil tanaman. Modifikasi lingkungan adalah penggerak suksesi dan pertanian dilakukan dengan memodifikasi dan mengendalikan atau melalui kesuburan, irigasi, struktur komunitas atau lingkungan. Interaksi antara gulma dan hama tanaman lain. Secara ekologis, gulma merupakan organisme produsen, sedangkan organisme pengganggu atau OPT lainnya adalah konsumen. Gulma toleran menjadi inang hama tanaman, tetapi tanpa efek yang parah pada pertumbuhan dan kesuburan serangga, tetapi mungkin berdampak penting pada tanaman yang rentan. Ini menghasilkan populasi hama yang lebih besar dan persaingan tanaman yang efektif. Terakhir, ada gulma tahan yang tidak menjadi sarang hama tetapi bersaing secara efektif dengan tanaman. Inilah yang termasuk gulma yang kompetitor. Gulma yang terkait erat dengan tanaman sangat penting
sebagai reservoir bagi serangga yang menyerang tanaman menunjukkan hubungan yang sama untuk patogen tanaman dan gulma. Yang bisa diartikan bahwa gulma itu bisa menjadi inang sekunder bagi patogen tanaman yang akan nantinya kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Umokair, BP 18 10 25 10 11 dari kelas proteksi B, mata kuliah ilmu gulma. Di sini saya akan membahas tentang kompetisi tanaman. Yang pertama adalah persaingan tanaman. Menurut Clemens dan kawan-kawan pada tahun 1929, mengatakan persaingan adalah tentang reaksi tumbuhan terhadap faktor fisik yang melingkupinya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan yang berdekatan. Bagi mereka, persaingan adalah proses fisik semata. Dalam artian yang tepat, dua tanaman tidak peduli seberapa dekat, tidak bersaing satu sama lain selama kandungan air, bahan nutrisi, cahaya, dan panas melebihi kebutuhan mereka. Yang kedua adalah faktor mengontrol kompetisi. Hal utama yang diperebutkan tanaman adalah nutrisi, cahaya, dan air. Ketika salah satu dikurangi, yang lain tidak dapat digunakan secara efektif. Tanaman mungkin bersaing untuk mendapatkan panas, tetapi sulit untuk membuat konsep bagaimana mereka melakukannya. Pengurangan hasil umumnya sebanding dengan jumlah cahaya, air, atau nutrisi yang digunakan gulma dengan mengorbankan tanaman. Aturan yang sangat umum adalah untuk setiap unit gulma yang ditanam akan berkurang 1 unit tanaman yang ditanam. Kemampuan tanaman bersaing dengan gulma. Spesies atau jenis gulma. Perbandingan spesies akan menentukan kemampuan bersaing karena perbedaan sistem fotosintesis, kondisi perakaran, dan keadaan morfologinya. Yang kedua adalah kepadatan gulma. Kepadatan populasi gulma menentukan persaingan dan semakin besar penurunan produksi tanaman. Pada musim penghujan, kepadatan gulma relatif lebih tinggi dibandingkan musim kemarau, karena di musim penghujan air tersedia dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah lama persaingan. Persaingan gulma pada awal pertumbuhan akan mengurangi kuantitas hasil, sedangkan persaingan dan gangguan gulma menjelang panen berpengaruh terhadap kualitas hasil. Yang keempat adalah cara budidaya dan varietas yang dipakai. Ini juga menentukan besar persaingan gulma dengan tanaman. Yang kelima adalah kesuburan tanah. Tingkat ketersediaan unsur hara juga akan menentukan besarnya persaingan gulma dengan tanaman. Yang ketiga adalah kompetisi nutrisi. Konsumsi nitrogen dan fosfor untuk gulma dan tanaman sangat mirip. Intinya, gulma membutuhkan nutrisi yang sama pada waktu yang sama dan seringkali karena kemunculan awal lebih berhasil memperolehnya. Ingat, persaingan terjadi ketika dua orang atau lebih banyak organisme mencari apa yang mereka inginkan atau butuhkan dan pasokannya turun di bawah permintaan gabungan. Nitrogen, fosfor, dan kalium adalah nutrisi utama tanaman. Satu tanaman sawi membutuhkan nitrogen dan fosfor 2 kali lebih banyak, kalium 4 kali lebih banyak, dan air 4 kali lebih banyak dari tanaman. Keberhasilan mendapatkan nutrisi dapat menyebabkan pertumbuhan yang lebih cepat dan persaingan yang sukses untuk mendapatkan cahaya dan air. Pemupukan digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, tetapi dapat memperburuk masalah gulma. Yang keempat adalah kompetisi air.
Sebagaimana dengan tumbuhan lain, gulma juga membutuhkan banyak air untuk hidup. Jika ketersediaan air dalam suatu lahan menjadi terbatas, maka persaingan air menjadi parah. Air diserap dari dalam tanah, kemudian sebagian besar diuapkan atau transpirasi. Dan hanya sekitar 1% saja yang digunakan untuk proses fotosintesis. Kemampuan menggunakan air. Tumbuhan yang mempunyai kebutuhan air yang rendah merupakan tumbuhan yang mampu memanfaatkan air secara efisien. Waktu dan jarak perakaran, keduanya merupakan faktor terpenting dalam kompetisi air. Sifat tumbuhan yang mempengaruhi kemampuan penyerapan akan air adalah panjang akar dan luas penyerapan, daya toleransi terhadap kekurangan air, dan kemampuannya untuk mengawal air melalui transpirasi. Volume akar. Derajat kompetisi antara gulma dengan tanaman budidaya akan air sangatlah tergantung pada volume relatif perakaran masing-masing jenis yang berkompetisi. Ekstraksi profil perakaran merupakan cara terbaik untuk memperlihatkan volume air yang diserap. Kemampuan relatif berkompetisi. Setiap jenis tumbuhan mempunyai respon yang berbeda terhadap kompetisi air. Tumbuhan yang mempunyai kemampuan yang tinggi diduga akan lebih berhasil pada kondisi yang terbatas. Yang kelima adalah kompetisi cahaya. Dalam keadaan air dan hara yang cukup, gulma bersaing dengan tanaman memperebutkan cahaya. Jika musim hujan atau matahari redup, tumbuhan yang tumbuh lebih tinggi dan tajuknya lebih rimbun akan memperoleh cahaya lebih banyak. Sebaliknya, tumbuhan yang kecil, muda, dan kurang tajuknya akan ternaungi oleh tumbuhan terdahulu sehingga pertumbuhannya terhambat. Apabila ketersediaan air dan hara telah cukup dan pertumbuhan berbagai tumbuhan subur, maka faktor pembatas berikutnya adalah cahaya matahari yang redup. Berbagai pertanaman berebut untuk memperoleh cahaya matahari. Persaingan ringan paling parah terjadi ketika kesuburan tinggi dan kelembapan yang memadai karena tanaman tumbuh subur dan memiliki area daun yang lebih luas. Persaingan yang sukses tidak selalu memiliki lebih banyak dedaunan, tetapi memiliki dedaunan mereka pada posisi yang paling menguntungkan untuk intersepsi cahaya. Dengan demikian, kemampuan pertumbuhan dalam menangkap cahaya dipengaruhi oleh sudut kemiringan daun dan susunan daunnya. Semakin rapat gulmanya, persaingan yang terjadi antara gulma dan tanaman pokok semakin hebat. Pertumbuhan tanaman pokok semakin terhambat dan hasilnya semakin menurun. Hubungan antara kerapatan gulma dan pertumbuhan atau hasil tanaman pokok merupakan suatu relasi negatif. Yang keenam adalah faktor tanaman tidak bersaing. Tanaman yang muncul pada waktu bersamaan jarang bersaing memperebutkan ruang, meskipun kepadatan tanaman mungkin tinggi. Ketika tanaman muncul pada waktu yang berbeda, tanaman pertama yang menempati suatu area akan cenderung menyingkirkan yang lain dan memiliki keunggulan kompetitif, dan dalam pengertian ini, tanaman bersaing memperebutkan ruang dengan menempati ruang yang terlebih dahulu. Persaingan untuk karbon dioksida tidak mungkin terjadi di bawah kondisi lapangan, tetapi hasil panen dapat ditingkatkan dengan karbon dioksida tambahan. Pemanfaatan karbon dioksida yang lebih efisien oleh gulma
dengan kapasitas fotosintesis tinggi dapat berkontribusi pada pertumbuhan yang cepat dan memberikan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, daya saing tanaman dapat bergantung pada kapasitasnya untuk mengasimilasi karbon dioksida dan menggunakan fotosintat untuk memperluas dedaunan atau meningkatkan ukuran. Tanaman mengikat karbon dioksida dengan kecepatan tinggi berpotensi lebih kompetitif. Tidak ada bukti bahwa tanaman bersaing untuk faktor lingkungan seperti energi panas atau agen penyerbukan. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik tanaman dan daya saing. Karakteristik ideal gulma adalah memiliki kebutuhan germinasi yang dapat tercukupi dan di berbagai lingkungan. Biji memiliki daya hidup yang lama, pertumbuhannya cepat, produksi biji secara kontinu selama kondisi pertumbuhan mendukung, menghasilkan biji yang banyak pada kondisi lingkungan yang sesuai, dapat melakukan produksi pada berbagai macam kondisi lingkungan, adaptasi untuk short distance dan long distance dispersal, serta kemampuan membentuk Ross choking rod dan alelokemikal. Perennial memiliki produksi vegetatif yang bagus atau regenerasi dari fragmen. Tanaman yang paling kompetisi memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah perluasan cepat dari kanopi daun yang tinggi, daun horizontal dalam kondisi mendung, dan daun miring plagiotropik dalam kondisi cerah. Yang kedua, daunnya besar. Yang ketiga adalah jalur fotosintesis C4 dan transmisivitas cahaya daun rendah. Selanjutnya, daun yang membentuk susunan daun mozaik untuk intersepsi cahaya terbaik. Selanjutnya, kebiasaan mendaki. Selanjutnya, alokasi bahan kering yang tinggi untuk membangun batang yang tinggi. Yang terakhir adalah perpanjangan batang yang cepat sebagai respon terhadap naungan. Kompetisi adalah hubungan interaksi antara dua individu tumbuhan baik yang sama jenis maupun berlawanan jenis yang dapat menimbulkan pengaruh negatif bagi keduanya sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya yang ada dalam keadaan terbatas secara bersama. Kompetisi yang terjadi di alam meliputi kompetisi intraspesifik, yaitu interaksi negatif antara sesama jenis, dan kompetisi interspesifik, yaitu interaksi negatif yang terjadi pada tumbuhan berbeda jenis. Tanaman budidaya mempunyai kemampuan untuk bersaing dengan gulma sampai batas populasi gulma tertentu. Setelah batas populasi tersebut, tanaman budidaya akan kalah dalam bersaing sehingga pertumbuhan dan produksi tanaman budidaya akan menurun. Kompetisi gulma dapat menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Persaingan paling nyata di antara tumbuhan adalah apa yang kita lihat. Persaingan daun, persaingan untuk nutrisi dan air terjadi di bawah tanah, di mana tidak terlihat. Tanaman yang paling kompetitif juga memiliki beberapa karakteristik akar. Yang pertama adalah penetrasi akar awal dan cepat pada area tanah yang luas. Yang kedua adalah kepadatan akar atau volume tanah tinggi.
Yang ketiga adalah rasio akar pucuk yang tinggi. Yang keempat adalah panjang akar per berat akar. Yang kelima adalah proporsi akar yang tumbuh aktif tinggi. Yang keenam, rambut akar panjang dan melimpah. Yang terakhir, potensi serapan tinggi untuk nutrisi dan air. Besarnya daya kompetisi gulma tergantung pada beberapa faktor lain, jumlah individu gulma dan berat gulma, siklus hidup gulma, periode gulma pada tanaman, dan jenis gulma. Cara pencegahan masuknya dan penyebaran gulma baru antara lain yang pertama adalah dengan membersihkan bibit-bibit pertanaman dari kontaminasi biji-biji gulma. Yang kedua adalah pencegahan pemakaian pupuk kandang yang belum matang. Yang ketiga adalah pencegahan pengangkutan jarak jauh jerami dan rumput-rumput makanan ternak. Yang keempat adalah pemberantasan gulma di sisi-sisi sungai dan saluran pengairan. Yang kelima adalah pembersihan ternak yang akan diangkut. Yang terakhir adalah pencegahan pengangkutan tanaman berikut tanahnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan antara kepadatan gulma dan tanaman. Sebagaimana yang telah kita ketahui, gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di tempat yang tidak dikehendaki. Jadi, di saat tingkat kepadatan gulmanya rendah, persaingan antara gulma dan tanaman belum terjadi, sehingga kehilangan hasilnya pun belum terlihat. Sebaliknya, di saat kepadatan gulmanya tinggi, maka kondisi itu akan menurunkan kepadatan tanaman budidayanya. Berikut ada hubungan lengkung skematis yang menggambarkan kepadatan gulma pada hasil tanaman. Pada grafik di samping menyatakan bahwa tanpa adanya gulma, hasil panen akan maksimal, dan kerapatan gulma yang besar, hasil panennya akan nol. Namun, hal ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sebagaimana yang digambarkan pada diagram di samping, di mana diagram ini menunjukkan pengaruh kochia, gulma berdaun lebar tahunan terhadap hasil akar bit. Pada diagram terlihat bahwa pada kerapatan gulma yang sangat rendah tidak memperlihatkan adanya pengaruh terhadap hasil panen. Dan pada kerapatan gulma yang perlahan meningkat, pengaruhnya ada, namun belum terlihat jelas. Di saat kepadatan gulmanya terus-menerus meningkat, hasil panen turun, namun tidak sepenuhnya mencapai nol. Bahkan, kerapatan gulma yang sangat tinggi sekalipun tidak menghilangkan semua hasil panen. Selanjutnya, kehilangan hasil akibat kompetisi. Pengaruh gulma tidak sepenuhnya dapat diprediksi, di mana keberadaan gulma tersebut akan menyaingi tanaman dalam memperoleh ruang, air, unsur hara, dan udara di lahan budidaya. Gulma dapat mengakibatkan adanya persaingan, sehingga tanaman akan kehilangan hasil. Di mana kehilangan hasil akibat gulma ini juga tergantung atas jenis gulma, populasi dan kepadatan gulma, lama gulma tersebut tumbuh, kemampuan kompetisi tanaman dengan gulma, serta kondisi iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan gulma tersebut. Adanya gulma dalam jumlah yang cukup banyak dan rapat selama musim pertumbuhan akan menyebabkan kehilangan hasil secara total. Selanjutnya, durasi kompetisi. Apa yang akan terjadi jika gulma kita biarkan tumbuh bersama tanaman budidaya? Lantas, apa pula yang akan terjadi jika gulma tersebut kita basmi di awal pertanaman tanaman budidaya, namun setelah itu kita biarkan tumbuh? Berikut ada tabel durasi pengendalian gulma dan persaingan gulma terhadap hasil padi yang akan menjawab pertanyaan di awal tadi. Di mana pada tabel sebelah kiri, data menunjukkan bahwa hasil panen akan berkurang jika padi disiangi sebentar setelah tanam. Hal ini tergambarkan oleh hasil padi yang hanya diperoleh
46 kg per hektar jika gulmanya dibasmi di awal pertumbuhan tanaman. Selanjutnya di tabel sebelah kanan, jika gulma dibiarkan tumbuh hingga 20 hari setelah tanam dan kemudian dicabut, tidak ada pengaruh terhadap hasil. Dapat terlihat pada tabel pada hari ke-20 hasilnya itu maksimal. Namun jika kita cabut setelah itu, maka hasilnya itu akan menurun sehingga tidak ada pengaruh terhadap peningkatan hasil panennya. Jadi dapat disimpulkan bahwa padi itu dapat bertahan dari persaingan gulma di awal musim tanamnya dan tidak harus segera disiangi. Selanjutnya, analisis ekonomi. Haruskah kita mengendalikan gulma? Jawabannya itu bisa ya dan bisa juga tidak. Hal ini tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Kalau begitu, kapan gulma itu harus kita kendalikan dan kapan gulma itu tidak perlu dikendalikan? Akan dijelaskan berdasarkan tabel berikut. Dari tabel dapat dilihat, jika petani memiliki setengah gulma per kaki persegi, maka perkiraan kehilangan hasilnya adalah 5%. Jika hasil gandum diperkirakan 15 atau 20 gantang per hektar, maka biaya pengendalian gulmanya akan melebihi hasil panen. Jika hal itu terjadi, maka gulma tidak perlu untuk dikendalikan. Namun, jika hasil panen gandumnya diperkirakan 30 gandang per hektar, maka keuntungan panennya akan melebihi biaya pengendalian. Di saat ini, gulma harus dikendalikan. Selanjutnya, model matematika persaingan. Ada 4 ambang yang digunakan dalam model bantuan. Yang pertama ada ambang kerusakan, yaitu di saat hasil panen yang negatif terdeteksi. Kedua itu ada ambang ekonomis, di saat biaya pengendalian sama dengan peningkatan nilai tanaman dari pengendaliannya. Yang ketiga ada ambang titik, yaitu ketika satu waktu gulma paling merugikan selama masa hidup tanaman. Selanjutnya ada ambang tindakan, yaitu ketika tindakan pengendalian harus dimulai. Selanjutnya, saat model dikembangkan, disempurnakan, dan diuji berdasarkan pengetahuan biologis, model tersebut akan semakin digunakan karena model tersebut mampu memenuhi syarat dasar untuk model kompetisi tanaman gulma yang baik, yaitu tanpa gulma tidak ada pengurangan hasil. Pada kepadatan gulma yang rendah, efek dari peningkatan kepadatan gulma akan menjadi tambahan. Kerugian hasil tidak pernah bisa melebihi 100%. Serta pada kerapatan gulma yang tinggi, terdapat respon non-linear hasil panen terhadap kerapatan gulma. Baik, itulah tadi penyampaian dari kami. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kekurangan serta kesalahan, kami mohon maaf. Saya Muhammad Zikri Zulfahmi dan mewakili rekan-rekan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.